Halo adik-adik, apa kabar semua? Pagi hari ini bersama kami kakak-kakak sekolah minggu GKJ Wisma Panembah Ngipang. Di minggu ini bersama saya Kak Dewi akan memimpin ibadah kebaktian Komisi Anak di GKJ Wisma Panembah. Sebelumnya kita memasuki pujian lagu atau mendengarkan firman dari Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, sikapnya berdoa gimana? Kita tangannya dilipat dan mata jangan lupa dipejamkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali Bapa dalam keadaan penuh sukacita. Pagi hari ini Yesus, kami bersama-sama anak-anak sekolah minggu ingin mengadakan kebaktian sekolah minggu meskipun lewat channel YouTube kami Bapa. Tapi kami yakin dan percaya kasih setiamu akan menyertai kami dimanapun berada. Terima kasih Yesus, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu GKJ Wisma Panembah ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kehidupannya, berkati pendidikannya. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Setelah kita mendengarkan berdoa, kita sebentar lagi akan memuji nama Tuhan. Kita ingin mengajak adik-adik berdiri semua. Kita ingin menyuarakan hati kita. Kita pujikan lagu Selamat Datang di Sekolah Minggu. Datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru, kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan bersedia terima firman, tentulah minggu depan suka datang pulang, dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman, tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru, kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami, dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman, tentulah minggu depan suka datang pulang, dan bersama pujilah Tuhan untuk bersedia terima firman, tentulah engkau minggu depan suka datang pulang. Masih semangat adik-adik? Setelah kita mendengarkan pujian Selamat Datang di Sekolah Minggu, pagi hari ini kita juga akan mendengarkan sedikit firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita. Yang punya Alkitab bisa dibuka ya nanti ya. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Sebelum untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam adik-adik, selamat pagi. Ya, apa kabar? Lama kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Tentu baik-baik bukan? Ya, semoga selalu sehat, gembira, dan bahagia. Adik-adik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, menolong kami sehingga kami sampai saat ini boleh berkenan menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu mengaturkan segala puji syukur karena atas berkat-berkat dan kuasa-Mu yang begitu besar kepada kami satu persatu. Tuhan, selanjutnya kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membukakan hati, pikiran kami sehingga kami boleh menjadikan firman itu kekuatan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, tadi sudah mendengarkan, sudah memuji, memuliakan Tuhan. Mari saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari Filipi 2 ayat yang 1 sampai 11. Untuk nats pada saat ini saya ambilkan natnya 2 dan 3 yang demikian bunyinya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, itulah adik-adik nat yang paling penting. Dan nanti bisa dilanjutkan adik-adik membaca sendiri ya di rumah. Dari ayat tersebut adik-adik kita diajarkan supaya tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi melalui itu kita bisa adik-adik? Ya bisa menghargai pendapat orang lain ya. Tidak, wah pendapat saya begini harus disetujui, tidak ya. Tapi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan orang lain. Dari ayat tersebut adik-adik saya mempunyai cerita, yaitu ada satu raja, seorang raja yang mempunyai 3 anak. Anak tersebut telah beranjak dewasa yang gagah dan perkasa dan pantas untuk menggantikan
sang Bagenda ya. Tapi adik-adik, pada suatu hari anak ketiga tersebut berkelahi, berantem. Yang satu dengan yang lain tidak ada yang mengalah. Akhirnya gimana adik-adik? Ya saling mempertahankan kekuatannya masing-masing. Dan perkelahian tadi didengar oleh sang Baginda Raja. Lalu bagaimana? Sang Raja memanggil prajurit supaya sang Bagenda mengutus prajurit untuk ya memanggil putra-putranya tadi yang sedang berkelahi ya. Dan prajurit pun akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan sang raja. Setelah memanggil, tidak lama kemudian sang prajurit dan putranya tadi yang bertiga berantem, berkelahi, akhirnya menghadap sang raja. Lalu sang raja bertanya, "Anak-anakku, apakah benar kalian berkelahi?" Benar sang ayah. Lalu tanya sang raja kembali, "Untuk apa kalian berkelahi?" "Saya ingin menjadi raja, ayah." "Saya juga ada, ayah." "Saya pun juga." Wah, semua saling ingin menjadi apa adik-adik? Raja ya. Wah, terus gimana keputusan sang raja, sang Baginda? Lalu gimana? Lalu sang Baginda menyetujui, "Bisa kamu menjadi raja, tapi kalau kalian bisa memenangkan sayembara saya." Wah, ini kebijaksanaan sang raja, yaitu melalui sayembara adik-adik. Siapa yang bisa memenangkan sayembara sang raja, sang Bagenda, bisa menjadi apa? Menjadi raja ya. Lalu apa ya sayembaranya? Wah, sang Bagenda sayembaranya tidak yang bermuluk-muluk adik-adik, tetapi hanya kalau bisa mematahkan sapu lidi. Wah. Lalu sang raja memerintahkan prajuritnya, "Prajurit, tolong ambilkan sapu." Wah, prajurit lalu mencari sapu ya. Setelah didapatkan sapu, diaturkan kepada raja. Nah, ini sapunya adik-adik. Siapa yang bisa mematahkan anak-anakku ini, mematahkan sapu ini, kalian bisa berhak menjadi raja. Wah, putra-putranya semua pada senang adik-adik. Pada senang untuk apa? Mengikuti ya, otomatis aku yang bisa dalam hatinya ya. Ya, akhirnya sang raja memerintahkan, "Ayo kamu yang paling besar coba memulai sayembara ini." Nah, ya sang Bagenda, "Saya akan memulai." Ya, sang anak yang paling sulung memulai untuk mematahkan apa adik-adik? Sapu ini ya. Wah, mengeluarkan tenaga yang paling dalam. Wah, enggak bisa akhirnya. Akhirnya enggak bisa adik-adik. Putra yang sulung tidak bisa mematahkan sapu tersebut. Akhirnya diserahkan kembali kepada sang Bagenda. "Ayah, saya menyerah, tidak bisa." Wah, lalu sang Bagenda memerintahkan putra yang keberapa adik-adik? Kedua.
Ayo kamu selanjutnya. Ya sang ayah. Lalu bagaimana? Setelah diterima oleh anak yang kedua, lalu anak yang kedua pun juga melaksanakan sayembara tadi ya. Wah, juga mengeluarkan tenaga yang paling dalam. Wah. Akhirnya pun anak yang kedua gagal. Tidak bisa adik-adik. Lalu bagaimana? Setelah gagal, ya akhirnya sapunya juga diserahkan kepada sang baginda. Ini ayah saya termasuk anak yang gagal, tidak bisa mengikuti sayembara ayah. Lalu tinggal siapa adik-adik? Tinggal anak yang paling bontot ya, yang paling kecil, yang ketiga. Ayo kamu, yang terakhir. Kalau tidak bisa ya akhirnya semua tidak bisa menjadi raja. Ya ayah. Ya akhirnya sapu diterima oleh anak yang ketiga. Lalu anak yang ketiga pun juga mengeluarkan tenaga yang sekuat-kuatnya. Telah dimulai, wah, akhirnya pun anak yang ketiga tidak bisa melaksanakan sayembara, adik. Gagal semuanya. Akhirnya gimana? Akhirnya anak yang ketiga juga tidak, ketiga-tiganya tidak bisa menjadi raja, adik-adik. Karena sayembara yang sepele saja tidak bisa melaksanakan. Ini hanya sebagai apa, adik-adik? Sebagai gambaran. Sapu lidi ini kalau masih dalam ikatan ini, siapapun tidak bisa akan mematahkan sapu ini. Demikian juga kamu, anak-anakku. Kalau masih dalam satu ikatan, kamu tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dan kerajaan ini akan semakin menjadi kokoh dan kuat. Tetapi kalau sapu ini lepas dari ikatan, siapapun akan mudah mematahkan satu persatu. Dan raja mematahkan sapu tadi sampai selesai. Gambaran tadi, kalian kalau lepas dari ikatan kerajaan akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan kerajaan ini pun akan menjadi rontoh, menjadi lemah karena kalian tidak bisa memegang apa? Yaitu persatuan dan kebersamaan. Nah, inilah yang paling penting anak-anakku. Marilah kerajaan ini kita kuatkan dengan kebersamaan kita. Tidak ingin menjadikan kita itu satu pengen menjadi yang paling kuat. Tetapi marilah satu saling mendukung
kerajaan ini akan menjadi kuat. Adik-adik, demikian juga kita sebagai sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, kita kalau dalam satu ikatan kasih Tuhan Yesus, kita akan menjadikan kuat. Tetapi kalau kita sudah lepas dari ikatan kasih Tuhan Yesus, kita akan mudah dipengaruhi oleh orang lain, yaitu iblis. Kita di luar Tuhan Yesus, kita akan hampa dan akan kosong kehidupan kita. Tapi kalau kita dalam kasih Kristus, satu ikatan kasih Kristus, kita akan menjadi kuat dan iman kita menjadi kuat dan perkasa. Tapi kalau kita sudah lepas dari ikatan kasih Tuhan Yesus, kita akan menjadi lemah. Dan akhirnya kita menjadi apa? Pengikut iblis. Kita sudah lepas dari ikatan Tuhan Yesus. Tapi marilah melalui cerita ini kita kuatkan iman kita, agar iman kita menjadi kuat dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita tutup dengan berdoa, adik-adik. Semoga kita selalu diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kami menjadikan satu ikatan dalam kasih-Mu Tuhan, sehingga kami selalu kuat iman kami, sehingga kami selalu tidak mudah digoyah oleh siapapun dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Tetapi kami mampukan, kami kuatkan melalui kuasa-Mu, sehingga kami dalam kuasa-Mu kami selalu menjadi kuat dan selalu berpegang kepada-Mu saja Tuhan. Hanya di dalam Sang Kristus Yesus doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Gimana adik-adik firman Tuhan tadi pagi yang sudah kalian dengarkan di rumah? Ada firman yang begitu indah enggak? Ada yang menarik enggak? Jadi kita harus benar-benar melakukan firman itu. Entah di kehidupan kita, di keluarga kita, di sekolah kita, maupun di masyarakat. Oke adik-adik, saya harap Kak Dewi bisa menjadi firman tadi itu menjadi acuan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita juga akan memberi persembahan. Tak lupa ya adik-adik yang di rumah, meskipun kita di rumah tidak bisa hadir di gereja, tetapi persembahan yang kita berikan itu nanti bisa diberikan melalui apa saja untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dan sebelum kita tutup kebaktian ibadah pagi hari ini, kita ingin juga menyanyikan sekali lagi pujian kita sebelum Kak Dewi tutup dengan doa. Oke, kita nyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja,
Yesus, Yesus, oh segala raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kebaktian sekolah minggu GKJ Wisma Panembah pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami sudah memuji nama-Mu Bapa, bahkan kami juga sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami Bapa, memberkati kehidupan kami, orang tua kami, keluarga kami dimanapun kami berada. Tuntun kami Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, biarlah kasih setia-Mu sendiri yang akan selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Demikian dari Kak Dewi yang bisa Kak Dewi sampaikan pada ibadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, dimanapun apa yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus sendiri yang akan menyertai. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan damai sejahtera.